masa zaman penjajahan, zaman Belanda, Pak, jembatan yang sudah tersedia, yang ada ini, itu dibom, Pak, oleh tentara Indonesia juga, bukan oleh musuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak yang soleh-soleha, kita bertemu kembali nih. Tadi sudah bersama Pak Adi ya. Sekarang kita akan lanjutkan proses pencarian informasi agar kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi ya. Insya Allah kita akan mengulik lebih dalam seputar jembatan, sejarah, kemudian manfaat yang dihasilkan ya, yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya jembatan ini. Insya Allah tetap ikuti, tetap simak baik-baik, dan jangan lupa dicatat ya setiap informasi yang penting. Kita kenalkan langsung di sini sudah ada Pak RW, siapa Pak? Punten. Pak Atang Sutangkar. Pak Atang Sutangkar. Pak Atang Sutangkar selaku RW 14 Batu Jajar, Batu Jajar. Masya Allah Pak Atang, dan ini bersama Pak RT-nya Pak Dani. Masya Allah. Tapi punten Pak, nyariosna bahasa Indonesianya, mun bahasa Sunda sakagok saya teh. Mohon malah. Jadi yang pertama yang ingin ditanyakan, pembangunan Jembalas ini diawali dari bulan apa, Pak Atang mungkin? Pada bulan 10, Pak RT ya. 10. Bulan 10. Iya, bulan 10 itu awal perencanaan yang mana bisa dikerjakan dari bulan 11, Pak, sebetulnya ya. Menyangkut masalah Jembalas ini atau jembatan ini. Ya, sangat bersyukur yang mana sehingga dari awal mempunyai rencana mempunyai jembatan ini, ya sekali lagi sangat bersyukur yang mana menyangkut masalah peningkatan adanya Jembalas ini atau jembatan ini, menyangkut masalah wilayah. Pak ya. Sekali lagi banyak berterima kasih yang mana mungkin tadi sudah dikatakan untuk meningkatkan terutama memperlancar komunikasi, Pak, betul. dari kedua wilayah antara Batu Jajar dan Cihampelas. Itu yang pertama. Yang kedua ya, untuk meningkatkan roda ekonomi juga, memperlancar ekonomi adanya jembatan ini, Pak ya, yang artinya dari pasar Batu Jajar bisa yang belanja ke Cihampelas. Begitu juga sebaliknya dari warga desa Cihampelas banyak yang berbelanja ke pasar Batu Jajar. Itu Pak mungkin. Yang kedua yang menyangkut masalah tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ketua ya, menyangkut masalah kemacetan, Pak ya. Kemacetan ya alhamdulillah sudah bisa dirasakan oleh kedua wilayah ini, Pak. Batu Jajar dan Cihampelas. Itu mungkin sepintas kilas menyangkut masalah adanya jembatan ini, Pak. Masya Allah, terima kasih Pak Atang. Itu ya tadi sudah dijelaskan, jadi dampak positif ya Pak Atang ya, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar ya, akses lebih mudah, lebih cepat, betul. Kegiatan perekonomian juga ya Pak, jadi betul jadi bisa saling berbelanja ya, dan lebih dekat jaraknya. Pak. Masya Allah. Tapi punten Pak, kalau boleh tahu sejarahnya itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan sampai tercetus ide membuat jembatan Jembalas ini. Itu Bapak mempunyai gagasan dari 2014. Masya Allah. Ya, alangkah nikmatnya apabila ada jembatan. Oleh karena apa? Yaitu tadi, ya, asal usulnya di sini juga ada jembatan, Pak. Sebelum jembatan ini. Iya. Dulu ada jembatan juga, ya. Dulunya itu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, jembatan tersebut akhirnya pada kurang lebih pada masa zaman penjajahan, zaman Belanda, Pak,
jembatan yang sudah tersedia yang ada ini itu dibom Pak oleh tentara Indonesia juga, bukan oleh musuh. Alasannya agar supaya para tentara Belanda, ini sejarah Pak ya, jembatan ini agar supaya Belanda tidak bisa menyeberang ke daerah Batu Jajar. Iya. Itu sejarahnya ya. Nah, itulah yang jadi masalahnya sampai dibom itu, alasannya itu agar supaya dari para penjajah tentara Belanda menurut sejarah yang Bapak dengar tidak bisa masuk ke daerah wilayah Batu Jajar. Karena Batu Jajar di sini ada kesatuan yang namanya dulu itu SPKAD Pak. Ya, setelah SPKAD lantas RPKAD, setelah RPKAD mungkin sekarang Kopassus itu ya. Itu ya, beliau itu Bapak Ketua yang lebih tahu masalah itu sejarah karena beliau itu seorang abdi negara. Ya, Bapak Ketua itu abdi negara ya. Beliau itu mayor besar, bukan sersan mayor, tapi mayor besar. Beliau itu, ya, beliau itu merupakan salah satu pejuang juga. Ya. Nah, makanya Bapak dari 14 itu Pak punya ide itu bikin jembatan seperti ini. Seiring berjalan dengan waktu ya terlaksananya di 2021 ini. Itulah sejarah Pak. Jadi setelah dibom ya, agar Belanda tidak bisa lewat ke Batu Jajar, jadi baru ada jembatan lagi di tahun 2021 ini. Lama aja. Nah, itu dari setelah dibom dan sampai adanya jembatan, kondisi masyarakat saat itu bagaimana Pak? Jadi misalnya kalau ke pasar apakah naik perahu atau lewat jalan? Iya. Itu baik kondisi. Ya betul, itu Bapak lupa. Nah, setelah jembatan tidak ada Pak, digantilah oleh apa namanya, getek atau rakit kalau dulu. Eretan. Ya, eretan. Ditarik, digeret gitu. Eretan ya. Getek kalau dulu itu pakai rakit dari Cihampelas ke Batu Jajar Barat, ke Batu Jajar, dari Batu Jajar sebaliknya. Jadi naik rakit. Tapi mau akses jalan ada jauh itu berapa kilo kalau lewat jalur muter kurang lebih 5 kilo. Ya seperti dari Cihampelas mau ke Batu Jajar, ya mau ke Batu Jajar itu makan waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya, alhamdulillah setelah ada jembatan Alfian ini, ya 5 menit Batu Jajar Cihampelas nyampe Pak. Itulah. 1 jam sekarang setelah ada jembatan 5 menit Batu Jajar Cihampelas nyampe. Masya Allah. Sangat membantu sekali. Jadi betul-betul dirasakan manfaat dari jembatan ini Pak. Masya Allah. Apalagi di ongkosnya agak menjangkau. Iya, terjangkau ya. Gitu. Masya Allah. Lain katanya 5.000. Dan ongkosnya juga mungkin dibuat untuk ini ya, membantu menjaga. Dan tadi juga lihat lagi sedikit itu lagi memperbaiki atau ada yang itu selalu setiap hari ada pengawasan. Ada pengawasan. Selalu ada pengawasan. Ya Bapak katakan tadi setelah adanya musibah itu banyak sekali barokah-barokah yang diambil ya. Yang artinya jadi meningkatkan agar supaya jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Jadi setiap hari seperti ini Pak, selalu diawasi, selalu diteliti gitu ya. Ya, anak-anak soleh-soleha, jadi manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar tuh sangat besar ya Pak, dampaknya Masya Allah dari perekonomian, akses dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh tahu ketika proses pembuatan ini Pak, ada tim khusus atau memang warga juga ikut kerjasama gotong royong? Ya ikut serta juga Pak, ikut serta. Di samping tenaga ahli ya alhamdulillah warga juga dilibatkan gitu ya. Sangat berterima kasih kata Bapak juga setelah adanya jembatan di sini yang mana menyangkut masalah meningkatkan kesejahteraan daripada warga itu sendiri. Yang artinya contoh dekat misal tadinya ada ibu-ibu biasa naon gitu Pak lah
ngadarawung gitu istilah namanya. Ayo tiasa anu icalan kopi gitu tak seperti gitu. Tiasa icalan lotek. Nah, gitu alhamdulillah. Mohon. Siap. Tapi ada rencana nggak nih Pak ke depannya dikelola lebih ini lagi jadi tempat wisata? Oh, insya Allah, Ada. insya Allah sudah diprogram Oh, bahkan. diprogram. Sudah diprogram. Itu sama Bapak Ketua tuh. Udah Luar biasa, Pak Ketua, diprogram. ya. Ini untuk masa kedepannya akan sampai sejauh mungkin agar supaya ini jadi terkenal betul-betul. Di samping ada Jembalas, kenapa tidak ini juga secara peningkatan jadi tempat rekreasi juga seperti itu, juga. Pak. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya itu ya anak-anak salih, kita sudah solihah ya, solihah. Kita sudah menggali seputar jembatan tadi bersama Pak Cecep, proses pembuatan, bahan-bahan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian dengan Pak Atang, Pak Dani ya, sejarah dan Masya Allah berarti ada sejarah Betul. Indonesia betul, juga ada di sini ya, sejarah perjuangannya perjuangan ada. Sejarah Indonesia perjuangan. ya, sempat ada Ya. jembatan sebelumnya kemudian bom dihancurkan agar Betul. pasukan Belanda tidak Betul. bisa masuk ke Batu Jajar. Betul. Masya Allah. Dan itu ada ada pahlawan yang tidak dikenal. oh ada Ada makam pahlawan ada tak makam pahlawan yang dikenalnya dikenal. ada. Masya Iya. Allah Ini di atas. oh di atas ini Iya. Makam pahlawan tak dikenal. oh Masya Allah banyak atau 9 orang. 9 orang oh Masya Makam Allah. pahlawan tak dikenal ini. Oh, Sejarah. sejarah Ya, itu. dulunya itu ya. Ya, Waktu di bom. Bomnya. betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi tadi bisa menjadi pembelajaran buat kalian ya untuk proyek kalian tadi dari pembuatan jembatan bagaimana bahan-bahan. Untuk dalam membuat jembatan dibutuhkan bahan-bahan yang baik, berkualitas gitu ya Pak. Kemudian hasil yang didapatkan tadi manfaat sudah dijelaskan juga sama Pak Atang ya, dilengkapi dengan Pak Dani, ekonomi, akses dan lain sebagainya. Insya Allah bisa memudahkan dua desa ya Pak ini. Itu saja anak-anak soleh solihah. Terima kasih Pak Atang, Pak Amin, Dani. amin. Mudah-mudahan Amin, lancar terus ya Amin, amin. semuanya dan bisa segera terwujud ya menjadi tempat Amin, amin, amin. wisata Insya Allah di kemudian hari. Amin. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.